beberapa kepala daerah di Indonesia memilih mengirim mereka ke pelatihan ala prajurit militer. Langkah ini diklaim sebagai pembinaan karakter. Apakah ini benar-benar mengatasi masalah? Atau salah satu bentuk gagal pahamnya para pejabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya, bertemu kembali di channel Ibnu Asmin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semuanya dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita kembali mereaksi beberapa video, di mana kali ini ada dua video yang akan kita reaksi, yaitu masalah yang berkaitan terkait dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membawa anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka tawuran, yang bolos sekolah, yang melawan kepada orang tua, itu dibawa ke barak militer untuk dibina karakternya. Dan ternyata kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, dan utamanya banyak sekali yang menentang kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini, sahabat. Dan kita akan menyaksikan dua video berikut ini yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi dan menyalahkan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membawa anak nakal tersebut ke barak TNI. Baik, kita coba dengarkan video berikut ini yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan tidak setuju atas kebijakan KDM berikut ini. Kebijakan mengirimkan anak yang dianggap nakal ke barak militer belakangan banyak terjadi. Ketika anak dianggap nakal, bengal, atau menyimpang, beberapa kepala daerah di Indonesia memilih mengirim mereka ke pelatihan ala prajurit militer. Langkah ini diklaim sebagai pembinaan karakter. Apakah ini benar-benar mengatasi masalah? Atau salah satu bentuk gagal pahamnya para pejabat? Gagal paham. Saya akan kasih 4 alasan mengapa program mengirim anak ke pelatihan militer perlu ditolak. Alasan yang pertama, ini bertentangan dengan prinsip pendidikan dan perkembangan anak. Pendidikan adalah proses membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar mencetak individu yang patuh. Itu prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Prinsipnya, anak-anak harus dididik dalam suasana merdeka agar jiwanya tumbuh dengan wajar. Selengkapnya bisa kamu baca di buku ini, Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, dan Sikap Merdeka. Pelatihan militer yang kaku dan penuh tekanan jelas bertolak belakang dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Ki Hajar juga mengingatkan bahwa pendidik harus menuntun hidup tumbuhnya anak-anak, bukan menaklukkan mereka dengan cara-cara keras. Anak bukan objek indoktrinasi, apalagi objek hukuman. Jadi, ketika anak diserahkan ke sistem pelatihan militer, sesungguhnya kita sedang menjauh dari akar nilai pendidikan nasional. Alasan yang kedua, mengabaikan akar masalah sosial. Ketika seorang anak dianggap nakal atau menyimpang, yang tidak kita tanyakan adalah lingkungan seperti apa yang membentuk mereka. Dalam teori social learning, Albert Bandura menyebut bahwa anak-anak dapat belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain, termasuk dari orang tua atau orang dewasa di sekitar mereka. Artinya, ketika anak-anak melihat pejabat korup, politisi yang memanipulasi hukum, atau aparat yang menyalahgunakan wewenang, mereka belajar bahwa melanggar aturan adalah hal biasa selama punya kuasa. Wah, kaget. Kaget. Jadi, jika perilaku anak terlihat menyimpang, kita seharusnya melihat gambaran yang lebih besar, lalu mengoreksi apa yang sedang terjadi. Bukan justru menghukum anak tanpa melihat persoalan besar di belakangnya. Pelatihan ala militer mungkin bisa membuat anak terpaksa patuh untuk sesaat. Tapi, bagaimana dengan akar masalahnya? Alasan yang ketiga, melanggar konvensi internasional. Kalau pakai ungkapan generasi sekarang nih, anak-anak yang dikirim ke pelatihan militer pasti kena mental. Dalam konvensi hak-hak anak pasal 19, intinya bilang, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental oleh siapapun, termasuk negara. Jadi jelas, nggak boleh yang namanya pendidikan itu bikin anak kena mental. Pelatihan militer seringkali melibatkan kekerasan verbal, hukuman fisik, atau tekanan psikologis yang tentu saja bertentangan dengan konvensi hak-hak anak.
Alasan yang terakhir, alasan keempat. TNI bukan lembaga pendidikan sipil. TNI adalah alat pertahanan negara. Itu tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tugas pokoknya ada 3. Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman. Tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang itu memberikan mandat kepada TNI untuk melakukan pendidikan atau pembinaan kepada warga sipil, apalagi anak-anak. Nah, di sini yang menarik bagi kita teman-teman, beliau ini membacakan undang-undang TNI, yang dimana di dalam undang-undang tersebut dinyatakan ada 3 tugas pokok daripada TNI. Salah satunya adalah memberikan perlindungan keselamatan terhadap anak bangsa dari segala bentuk ancaman. Nah, kira-kira menurut hemat saya sahabat, kalau kita bercita-cita di tahun 2045 generasi kita menjadi generasi yang maju, generasi yang emas, dan generasi yang cemerlang, tetapi kalau para generasi kita ini sudah sejak awal rusak mentalnya, rusak karakternya, rusak akhlaknya, dan tidak mempunyai moral sama sekali, bagaimana kita akan menjadi generasi yang emas di tahun 2045? Tentunya di dalam undang-undang TNI tersebut dikatakan bahwa TNI itu memberikan keselamatan terhadap anak bangsa dari segala bentuk ancaman. Nah, tentunya saya kira di sini bahwa TNI ada hak juga untuk memberikan keselamatan untuk membina karakter para anak bangsa kita tersebut ya sahabat. Itu menurut hemat saya. Kalau menurut sahabat semuanya, teman-teman semuanya, boleh memberikan komentar di bawah dan kita coba lanjutkan videonya. Mengirim anak-anak ke pelatihan militer berarti menugaskan institusi yang tidak memiliki kapasitas pedagogis dan bahkan menyimpan rekam jejak kekerasan. TNI tidak luput dari sorotan publik dalam keterlibatannya di berbagai kasus kekerasan atau kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Pertanyaannya, apakah lembaga dengan catatan kekerasan seperti ini tepat dijadikan sebagai tempat pembinaan anak-anak yang sedang bermasalah? Oke, 4 alasan dari saya tadi tentu bukan kesimpulan, melainkan ajakan untuk berpikir lebih dalam. Kamu punya alasan yang lain? Tulis di kolom komentar ya. Nah, tentunya ini sangat menarik sekali sahabat, di mana kita ketahui bahwa alasan dari Kang Deddy Mulyadi membawa anak-anak yang bermasalah tersebut, anak-anak yang suka tawuran, anak-anak yang suka bolos sekolah, yang suka melawan orang tua, yang suka mabuk, main game, itu alasan KDM adalah untuk membina kembali karakter mereka, agar hilang kecanduan mereka dari main game, agar hilang kecanduan mereka dari mabuk-mabukan, agar tidak ikut-ikutan lagi tawuran, agar mereka mempunyai karakter di dalam rumah tangga, di lingkungan bermasyarakat, agar tidak melawan orang tua lagi. Dan tentunya di dalam barak TNI, anak-anak generasi kita ini, mereka tidak diajarkan pendidikan berperang, melainkan mereka dididik agar menjadi mandiri, agar mereka menjadi berkarakter, agar mereka mempunyai rasa tanggung jawab. Dan juga anak-anak ini selama di barak TNI, mereka masih mengikuti pelajaran-pelajaran seperti layaknya mereka di sekolah masing-masing. Mereka masih ada belajar bidang studinya, mulai dari MTK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, semuanya, utamanya masalah agama mereka. Dan satu lagi ada video dari kakak-kakak dari Maluku ya sahabat ya, yang mengkritik keras daripada kebijakan KDM ini. Coba kita dengarkan. Mohon maaf nih Kang Deddy Mulyadi ya, sebelum diadopsi sama wilayah lain, khususnya wilayah saya, Maluku, saya harus komen nih, saya harus menyampaikan kontra saya terhadap kebijakan Kang Deddy ngirim anak nakal ke barak militer. Karena nih roman-romannya udah dapat lampu hijau dari istana, didukung juga sama Menteri HAM, kagak tahu juga itu dia mikirnya rumusannya kayak mana sampai dia menyetujui gitu ngirim anak nakal ke barak militer. Saya nggak paham pemahamannya dia tentang hak asasi itu apa, hak asasi anak itu apa gitu. Jadi gini Kang, pertanyaan saya, kenapa harus ngirimnya ke barak militer atau barak TNI? Kenapa? Padahal ya, secara pemerintahan udah ada lembaga untuk menangani hal-hal khusus seperti itu. Kalau anak berurusan dengan hukum yang emang kenakalannya ini udah bisa dikenai hukum, kan udah ada LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang kalau orang dewasa kan di lapas. Anak-anak di LPKA yang emang harus dibina karakternya, kejiwaannya, mentalnya, dan lain-lainnya. Dan untuk anak yang bermasalah secara sosial, Kang, atau tidak sampai berurusan dengan hukum, itu ada juga lembaganya, Kang, di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Apa? LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jadi udah ada nih lembaga khusus yang untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dimaksudkan oleh Kang Deddy. Gak harus dikirim ke barak TNI. Ini kan seolah-olah mendiskreditkan peran-peran lembaga khusus ini yang sudah ada semenjak dulu gitu. Ya, Kang Deddy ini kan salah satu gubernur di Indonesia yang mendapatkan perhatian nasional gitu. Apa yang diucapkan, kegiatan sehari-harinya yang kemudian didokumentasikan melalui channel YouTube, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang kemungkinan besar itu bisa jadi diadopsi oleh wilayah-wilayah lain. Jadi mohonlah Kang, ya kan ya, berhati-hatilah dalam membuat kebijakan khusus untuk kebijakan mengirim anak nakal ke barak TNI ini.
Ini kan saya lihatnya anak-anak ini dijadikan objek, ya, dikirim ke barak militer supaya dibina. Karena rasa ketidakmampuan orang dewasa, orang tua, guru, lingkungan untuk menjaga, memastikan bahwa anak ini tumbuh, berkembang dengan baik dan layak. Jadi sekali lagi Kang, bukannya dipasrahin kagak juga, yang tadi balik lagi, bahwa ada lembaga negara yang secara khusus menangani persoalan ini. Maksimalkan aja lembaga itu. Kalau ke TNI ini kan roman-romannya untuk mempermanis citra TNI. Terus gini Kang, daripada ngirim anak-anak yang dicap nakal nih ke barak TNI, mendingan mah ya bikin kebijakan yang menurut saya ini lebih konkret. Kirim pejabat-pejabat nakal ya ke barak TNI biar dibina, biar nggak nakal gitu Kang. Ke pejabat-pejabat yang suka hura-hura, hedonis, ke klub malam gitu Kang. Ya biar bisa diadopsi oleh wilayah lain Kang, seperti wilayah saya misalnya. Makasih Kang. Sebenarnya maksud tujuan dari Mbak ini bagus juga teman-temannya, mengirim pejabat-pejabat nakal ke barak TNI. Namun yang kita sorotin di sini adalah beliau tadi menyebutkan bahwa seolah-olah KDM itu mendiskreditkan lembaga-lembaga yang khusus dibina ataupun dibentuk, dibuat untuk membina para anak-anak generasi yang nakal. Tetapi pada kenyataan sekarang ini, sampai saat ini lembaga-lembaga tersebut ya memang tidak mempunyai peran yang tidak berjalan, tidak berfungsi sama sekali. Contohnya KPAI, lembaga ini yang memberikan perlindungan kepada anak Indonesia, tetapi pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang berkeliaran di lampu merah, menjadi pengemis dan macam-macam yang terjadi di lapangan. Jadi tentunya di sini kebijakan tersebut bukan untuk mendiskreditkan lembaga-lembaga tersebut, justru kebijakan KDM itu adalah upaya untuk memberikan solusi dan membantu peran lembaga tersebut. Dan kita akan dengarkan jawaban sekaligus tantangan dari KDM terhadap mereka yang suka nyinyir, yang suka kritik atas kebijakan daripada KDM ini teman-teman. Coba kita saksikan berikut ini. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan, apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Bagus. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya, bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekli Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para bupati, wali kota, kepala Dinas Pendidikan, kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Depok, nyelesaikan yang Depok, yang tinggal di Bekasi, nyelesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung, menyelesaikan di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama. Bagus sekali tanggapannya teman-teman. Ini merupakan sebuah tantangan bagi siapapun yang merasa memiliki pola ataupun memiliki cara mendidik anak-anak yang berperilaku khusus ataupun istimewa ini. Ya silakan, KDM tangan terbuka menerima itu semuanya. Silakan ambil bagiannya, jatahnya, mau ambil
200 orang, 1000 orang, silahkan bawa ke lembaga masing-masing. Tidak masalah. Tetapi dalam kesempatan ini ingin saya katakan, masalah kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini belum bisa kita katakan ini gagal, sahabat. Kenapa? Karena masih dalam proses, masih berlangsung saat ini. Lalu kapan kita katakan itu gagal atau berhasil? Coba kita tunggu, kita lihat anak-anak yang sedang dibina karakternya di barak TNI. Apa hasil yang mereka dapatkan setelah dibina di barak militer? Nah, untuk sahabat semuanya, bagaimana pendapat sahabat semuanya? Mohon tinggalkan komentarnya di bawah. Dan untuk KDM tetap semangat, insya Allah Jabar istimewa. Dan saya disclaimer kembali sahabat, saya bukan warga Jawa Barat, saya jauh dari Jawa Barat, tidak ada kepentingan saya untuk Jawa Barat. Insya Allah mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita, Allah berikan amanah kepada mereka semua dan mereka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Kita berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.